Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيتها الأخوات؟ الفصل الخامس باء بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة شريف هدايتullah الإسلامية الحكومية Jakarta. Mata Allahu hayatakum tamamal afiyah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya kelas 5B PBA UIN Jakarta? Semoga teman-teman semua dalam limpahan rahmat, keberkahan, sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan perkuliahan jarak jauh ini dengan sehat walafiat, khususnya dalam mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Arab. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing dalam mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Arab, Bapak Raswan, dan teman-teman semua yang saya sayangi, izinkanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan makalah atau materi pada pertemuan kali ini. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Humairah Mutia, dan sebagai pemateri pertama, ya, dan yang kedua ada saudari Duratunisa sebagai pemateri atau penyaji kedua, dan yang terakhir ada Gina Aulia sebagai pemateri atau penyaji ketiga. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Juga mengenai media sumber belajar pembelajaran bahasa Arab. Teman-teman sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwa pembelajaran adalah sebagai suatu proses belajar yang di dalamnya adalah ada proses pembimbingan, proses kasihan, proses pengaturan bersama untuk seorang guru untuk membimbing para peserta didik dalam proses belajarnya. Dan dalam proses pembelajaran ini, pastinya dan tentunya ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi jalannya atau proses belajar ini, apalagi mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Dan di sini kita akan bahas mulai dari faktor yang pertama, yaitu adalah tujuan. Tujuan pembelajaran. Tujuan itu sendiri adalah sebagai pedoman sekaligus sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Di dalam tujuan itu ada 4 unsur. Yang pertama adanya audience, yang kedua behavior, ketiga condition, dan yang keempat adalah degree. Dalam konteksnya, misalkan dalam perkuliahan, misalkan audiensnya siapa? Audiensnya adalah seorang siswa. Terus behaviorsnya, kelakuannya, tingkah lakunya seperti apa yang diinginkan. Misalkan siswa yaitu dapat memahami teks bacaan tertulis. Lalu kondisinya seperti apa? Yaitu dengan penjelasan lisan. Dan yang terakhir adalah degree-nya apa? Secara tepat dan benar. Jadi, seorang siswa dapat memahami teks bacaan tertulis dengan penjelasan lisan secara tepat dan benar. Lalu yang kedua adalah guru. Guru sebagai tenaga pendidik yang itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses dan hasil belajar itu sendiri. Mengapa seperti itu? Karena seorang guru dengan guru yang lain pastinya berbeda. Jadi guru mempengaruhi dalam konteks proses dan hasil belajar karena pertama guru memiliki latar belakang yang berbeda. Terus guru latar belakang di sini maksudnya adalah latar belakang pendidikan yang berbeda. Lalu juga guru memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Begitu. Jadi guru juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar dan hasil belajar. Yang ketiga adalah peserta didik atau yang sering kita sebut dengan siswa, juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Siswa juga memiliki perbedaan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Setidaknya ada 3 aspek utama yang membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain, baik dari aspek intelektual, aspek biologis, dan aspek psikologi. Aspek intelektual, ada siswa yang gampang menyerap suatu pelajaran, tapi ada juga siswa yang agak lama dalam menyerap suatu pelajaran. Lalu dalam aspek
biologis, ada siswa yang dianugerahi kesempurnaan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dapat kita pungkiri juga ada sebagian siswa yang dianugerahi oleh Allah sifat fisik yang berbeda dari kebanyakan manusia. Dan yang terakhir adalah aspek psikologi. Psikologi kejiwaan siswa itu sendiri berbeda tentunya antar satu siswa dengan siswa lainnya yang akan menjadi faktor dalam proses pembelajaran dan hasil belajar itu sendiri. Belum lagi ditambah misalkan minat siswa itu. Ada siswa yang menyukai satu mata pelajaran tertentu, tapi kurang suka dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan ini juga menjadi pertimbangan dalam atau menjadi faktor dalam proses belajar dan hasil belajar itu sendiri. Lalu faktor yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah interaksi antara seorang siswa, materi dan seorang guru. Yang terjadi di dalam pembelajaran ini bagaimana teknik pembelajarannya, bagaimana metodenya, bagaimana strateginya, itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran dan proses belajar dan hasil belajar itu sendiri. Lalu kita lanjut ke faktor yang kelima, yaitu adalah bahan dan alat evaluasi. Bahan dan alat evaluasi di sini, baik tes ataupun non-tes, harus diperhatikan kevalidannya, kereliabelannya. Apakah alat atau alat evaluasi yang digunakan ini bisa dipercaya, apakah valid, apakah sesuai ataupun tidak. Karena bahan dan alat evaluasi ini juga mempengaruhi atau menjadi faktor dalam proses belajar ataupun dalam hasil belajar itu sendiri. Ketika suatu evaluasi atau bahan evaluasi itu tidak dapat dibuktikan atau dipastikan kevalidannya, lalu bagaimana kita bisa menentukan hasil belajar itu sendiri, apakah telah berhasil atau tidaknya hasil belajar itu. Dan yang terakhir adalah suasana evaluasi. Suasana evaluasi adalah ketika dilaksanakan evaluasi tersebut ini, apakah sudah kondusif atau belum. Dan yang dianjurkan adalah misalkan adanya persilangan antar kelas. Misalkan persilangan antar kelas, jadi percampuran antara kelas A dan kelas B dijadikan satu. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana evaluasi yang sekondusif mungkin. Yang sekondusif mungkin dengan kejujuran, dengan sekondusif mungkin dengan kejujuran, ataupun pengawasnya yang bisa disiasati gitu. Misalkan yang mengajar pelajaran tersebut adalah guru A, maka yang menjadi pengawas dalam evaluasi pelajaran itu adalah guru B. Itu adalah menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan suasana evaluasi yang kondusif, yang jujur dan yang kondusif. Mungkin itu adalah 6 faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Mulai dari tujuan, guru, peserta didik, kegiatan pembelajaran, bahan alat evaluasi, dan suasana evaluasi itu sendiri. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasannya ke poin selanjutnya, yaitu perlunya motivasi dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Motivasi sendiri sebagai sebuah dorongan atau sebuah motif-motif atau dorongan-dorongan yang menyebabkan atau menjadikan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, motivasi seperti yang kita tahu ada yang berasal dari dalam diri ataupun ada yang berasal dari luar. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal ataupun intrinsik dan ekstrinsik. Dalam hal kaitannya dalam proses pembelajaran atau proses belajar itu sendiri, motivasi sangatlah dibutuhkan. Bagaimana seseorang dalam kaitannya motivasi internal ya atau intrinsik itu dari dalam diri seseorang ada dorongan atau motif saya harus bisa memahami pelajaran tertentu atau saya harus bisa menghafal pelajaran tertentu. Ini adalah motivasi atau dorongan intrinsik atau motivasi dari dalam internal dari dalam diri siswa agar mau melakukan untuk sesuatu kegiatan, yaitu memahami pelajaran A misalkan, atau bisa menghafal atau
bisa menghafal pelajaran A. Itu motivasi atau dorongan dari dalam diri atau internal. Lalu untuk motivasi eksternal ataupun ekstrinsik itu bisa berasal dari banyak hal. Misalkan dari seorang guru, ataupun orang tua, ataupun keadaan atau lingkungan itu sendiri, teman-teman. Nah, motivasinya bisa berupa rangsangan, ataupun bisa berupa paksaan, suruhan, ataupun yang lainnya. Contohnya misalkan seorang guru memberikan pertanyaan atau rangsangan agar seorang siswa memahami suatu pelajaran. Lalu seorang siswa mau tidak mau terangsang atau terdorong untuk mencari hal itu, untuk memahami hal itu. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, dalam kaitannya mengapa sangat perlu? Ya, karena jika tidak adanya motivasi, tidak mungkin seseorang itu mau melakukan kegiatan itu. Dalam belajar pun seperti itu. Jika tidak adanya motivasi, lalu bagaimana dia bisa untuk memahami pelajaran tersebut, suatu pelajaran. Begitu, teman-teman. Dan yang bisa diusahakan dan dilakukan seorang guru untuk memberikan motivasi-motivasi yang berasal dari luar siswa itu atau ekstrinsik tadi, dengan cara pertama misalkan dengan cara penyampaiannya, metodenya, terus medianya yang digunakan sekreatif mungkin sehingga bisa merangsang dan mendorong siswa untuk mau untuk mengikuti pelajaran tersebut. Ataupun dengan memberikan pujian terhadap siswa, menghargai siswa tersebut, pujian atas kesungguhannya, atas kehadirannya di kelas itu, menghargai adanya dirinya, dan mungkin itu menjadi salah satu dorongan dia untuk, karena merasa tadi dihargai tadi, ada dorongan, oh ya, saya bisa belajar. Itu adalah kayak suatu rangsangan yang bisa diberikan orang guru. Ataupun misalkan seorang guru memberikan kayak sebuah pertanyaan sehingga siswa tersebut terangsang untuk mencari jawaban tersebut, untuk memahami. Begitu, teman-teman, mengenai tentang perlunya motivasi dalam proses pembelajaran. Mungkin saya tambahkan satu lagi mengenai motivasi yang bisa diberikan oleh guru, menciptakan suasana belajar yang kondusif atau kompetitif, itu juga bisa menjadi salah satu motivasi ekstrinsik kepada siswa untuk mau mengikuti proses pembelajaran. Begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran dan juga perlunya motivasi dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, Dorotonisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu perlunya guru memahami perbedaan individu dan potensi cara belajar. Sebenarnya penting nggak sih seorang guru memahami perbedaan individu siswanya? Ternyata itu penting banget loh. Lalu, kenapa seorang guru harus memahami perbedaan individu siswanya? Karena hanya guru yang kenal dengan keragaman siswanya itulah yang akan berhasil dalam melakukan pembelajaran. Guru dapat menyiapkan dan mengajikan pelajaran, serta dalam memberikan tugas-tugas sesuai dengan individu siswanya. Ketika guru mengajar dengan metode visual, lalu ada beberapa anak yang kurang paham, jangan langsung menilai bahwa si anak tersebut kurang pandai. Karena beberapa anak tersebut bisa juga gaya belajarnya menggunakan metode audio. Dia akan lebih paham jika diajarkan dengan audio. Bisa dengan rekaman audio atau bisa juga di laboratorium bahasa. Ada juga siswa yang pandai di bidang eksaknya saja, namun dia kurang bisa di bidang seninya. Ada siswa yang pandai di bidang bahasa, tapi dia kurang pandai ketika belajar eksak. Ada pula siswa yang pandai di bidang seninya saja. Setiap individu peserta didik itu unik.
Masing-masing memiliki kemampuan ataupun tingkatan serta karakter masing-masing. Kemudian, kami akan membahas pengertian media dan macam-macamnya. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan media pembelajaran yaitu alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ada berbagai macam-macam media. Yang pertama yaitu media audio. Media audio bisa menggunakan tape recorder, radio, laboratorium bahasa, rekaman audio, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media visual. Media visual bisa menggunakan benda asli, benda tiruan, gambar, papan tulis, dan foto. Kemudian yang ketiga ada media audiovisual. Bisa menggunakan televisi, video, film layar lebar, YouTube. Yang keempat, media interaktif atau multimedia pembelajaran interaktif, yaitu suatu aplikasi pembelajaran yang ditujukan untuk menyalurkan pesan pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa dalam belajar, sehingga secara sengaja proses pembelajaran terjadi, bertujuan, dan terkendali. Kemudian yang terakhir, ada media berbasis web. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar bisa dari manusia, bahan, lingkungan, alat dan peralatan, dan juga aktivitas. Yang pertama yaitu manusia. Orang yang menyampaikan pesan secara langsung seperti guru, fasilitator, dan tutor. Yang kedua yaitu bahan. Bahan yaitu segala yang mengandung pesan pembelajaran. Bahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang diniatkan khusus, misal film pendidikan, peta grafik, buku paket, dan lain-lain, yang disebut media pembelajaran. Yang kedua yaitu yang tidak diniatkan khusus seperti film dokumenter. Yang ketiga yaitu lingkungan, ruang dan tempat ketika sumber-sumber dapat berinteraksi dengan peserta didik. Ruang dibagi menjadi dua, ada yang diniati, ada juga yang tidak diniati. Yang diniati contohnya ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang micro-teaching. Kemudian yang tidak diniati contohnya museum, tugu, kebun binatang, kebun raya, candi, makam-makam, gua, dan masjid. Yang keempat yaitu alat dan peralatan. Sumber belajar untuk memproduksi dan memainkan sumber belajar lainnya. Contoh, kamera untuk memproduksi foto. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas. Sumber belajar yang merupakan kombinasi antara satu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar. Contohnya yaitu karya wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang media sebagai alat bantu. Media dibagi menjadi media sebagai sumber belajar dan alat bantu pembelajaran. Yang akan kita bahas di sini yaitu media sebagai alat bantu pembelajaran. Media sebagai alat bantu pembelajaran, di dalamnya tidak terdapat pesan atau isi atau bahan pembelajaran. Akan tetapi, perannya sangat penting dalam membantu memaksimalkan proses pembelajaran. Jenis alat bantu pembelajaran menurut Ibrahim dan Nana, alat bantu pembelajaran dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alat bantu pembelajaran yang bersifat umum untuk semua mata pelajaran, seperti whiteboard, spidol, penggaris, LCD projector. Yang kedua adalah yang bersifat khusus untuk pelajaran tertentu. Misalnya, perangkat live bahasa Arab hanya untuk pelajaran bahasa Arab. Jangka hanya bisa digunakan untuk pelajaran matematika. Mikroskop hanya untuk pelajaran IPA. Bola hanya untuk digunakan pelajaran olahraga, dan lain sebagainya. Pada intinya, apapun pembagian media sebagai alat bantu, yang dimaksud media ini adalah segala
yang bisa mempertajam pembelajaran, namun di dalamnya tidak ada pesan atau isi materi pembelajaran dan jenisnya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan media pelajaran, baik soft maupun hard. Poin selanjutnya yaitu memilih media yang tepat. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah harus dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Jika tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai bersifat memahami isi bacaan, maka media cetak lebih baik dan tepat digunakan. Jika tujuan pembelajaran bersifat motorik atau yang bisa disebut gerak dan aktivitas, maka media film atau video bisa digunakan. Selain pertimbangan tersebut, Sanjaya pada tahun 2008 mengungkapkan sejumlah pertimbangan lain yang dapat kita gunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yakni dengan menggunakan kata action. Poin yang pertama, akses. Artinya bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Akses juga menyangkut aspek kebijakan, apakah media tersebut diizinkan untuk digunakan ataupun tidak. Yang kedua, cost. Hal ini menyangkut dengan pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu media harus seimbang dengan manfaatnya. Yang ketiga, teknologi. Dalam pemilihan media perlu juga dipertimbangkan ketersediaan teknologinya dan kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, interaktivi. Media yang baik adalah media yang mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang kelima, organization. Menyangkut pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga dan bagaimana pengorganisasiannya. Yang keenam, novelty. Menyangkut pertimbangan aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih baru biasanya lebih menarik dan lebih baik. Dalam bahasa Arab, semua media sangat cocok. Namun, media audio mungkin lebih tepat digunakan untuk pembelajaran menyimak. Visual lebih tepat digunakan untuk membelajarkan kemampuan membaca. Sementara untuk kemahiran berbicara dan kemahiran menulis, media audio visual lebih bermanfaat jika digunakan. Sementara, tatkala membelajarkan komponen bahasa seperti bunyi, kosakata, gramatika, dan makna bisa menggunakan audio atau visual. Bahkan lebih baik lagi jika menggunakan audio visual. Faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas penggunaan media adalah sebagai berikut. Menurut Harjanto, tahun 1997, nomor 238. Yang pertama, relevansi pengadaan media pembelajaran. Yang kedua, kelayakan pengadaan media pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan pengadaan media pembelajaran. Jabaran ketiga faktor pemilihan prioritas media pembelajaran sebagai berikut menurut Harjanto. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Media harus menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterpaduan atau validitas. Media harus tepat memahamkan materi pembelajaran atau kompetensi pembelajaran. Yang ketiga, keadaan peserta didik. Daya pikir dan daya serap peserta didik perlu dipertimbangkan dalam penentuan media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan. Apakah media tersebut ada di sekolah dan pembuatannya mudah dilakukan? Yang kelima, mutu teknis. Media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik. Yang terakhir adalah biaya. Apakah biaya yang dikeluarkan seimbang dengan hasil yang dicapai melalui media tersebut? Keberadaan media harus benar-benar berdaya guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudahan dan faktor biaya pun menjadi pertimbangan utama
dalam penentuan media pembelajaran. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.